Yang saya nggak habis pikir, kita dijajah oleh Belanda, tetapi kenapa kita menjadi pemuja Belanda? Ya. Padahal negara lain nih, Prof. Ferry, Korea itu menulis sejarahnya dengan membenci penjajahnya. Rasa minder lah gitu kan. Rasa inferior. Rasa inferior. Dia kan sampai sekarang ya. Ya sampai sekarang jadi merasa apa-apa yang berbau asing, berbau Belanda itu dianggap lebih baik, lebih hebat. Padahal belum tentu. Belum tentu gitu kan. Belanda itu nggak ada tawuran antar SMA. Gue dari SD, SMP, SMA kuliah di Belanda. Gak pernah gue ngalamin tawuran. Bahwa negara-negara jajahan Inggris itu rata-rata maju semua loh. Iya, Australia, Singapura, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, ya apalah, Afrika Selatan, apapun ya. Jadi semuanya kaya-kaya. Tapi negara jajahan Belanda jatuh. Karena makanya, ya betul kan ya? Jadi sebenarnya kalau kita harus milih, mendingan kalau harus dijajah, mending jajah Inggris dong. Orang Belanda sangat diskriminatif sekali. Tapi juga, padahal tinggal di Belandanya enggak. Di Belanda enggak. Ya, Goedemorgen Menir, selamat pagi Menir, tuan-tuan, dalam episode spesial bersama dua tamu Belanda apa nih, saya nggak tahu. Belanda yang makan terasi kali. Prof. Ferry Latulin dan Coach Justin Laksana, yang ternyata mereka bersahabat ya waktu sama-sama di Belanda. Banyak hal yang menarik ya. Sekali lagi hubungan kita dengan Belanda itu luar biasa. Yang saya nggak habis pikir, kita dijajah oleh Belanda, tetapi kenapa kita menjadi pemuja Belanda? Ya. Padahal negara lain nih, Prof. Ferry, Korea itu menulis sejarahnya dengan membenci penjajahnya. Ya, tapi kita gini, ada rasa minderwaardigheidskompleks ya, rasa rendah diri pada waktu kita menjadi bangsa yang terjajah tentunya. Ya. Nah, di dalam minderwaardigheidskompleks kita tadi, kita kan tahu bahwa kita lebih rendah dari mereka. Kan begitu kan ya? Jadi manggilnya tuan, menir, ya kan, mevrouw. Terutama orang-orang suku-suku Jawa ya. Iya. Di mana mereka lebih banyak berdomisili di sini kan. Kota-kotanya udah ketahuan, Surabaya, Semarang, Jakarta ya kan, tempat mereka rooted student zaman dulu gitu kan ya. Yang mana kalau kita lihat lagi dari kajian buku-buku kayak Bumi Manusia, Pramudia Anantatur itu kan udah speelt sich af di Surabaya ya, bermain sebetulnya di Surabaya tuh kayaknya. Nyai Ontosoro, Analis, Mingke, itu kan terjadinya seolah-olah di kota Surabaya. Dekat kebun binatang. Dekat kebun binatang, kan. Ini orang Surabaya yang di ujung situ. Nah, jadi memang pada waktu itu memang kebanyakan mereka terkonsentrasi di Pulau Jawa dan perdagangan di Pulau Jawa. Dan pada waktu itu kita lihat bagaimana mereka adalah Grootehir, tuan besar ya kan. Yang rakyat kecil ini ya Ben Merkuli gitu kan ya. Lalu cuma Merkuli ada rasa minderwaardigheidskompleks, rasa minder lah gitu kan. Rasa inferior. Rasa inferior. Dia kan sampai sekarang ya. Ya, sampai sekarang jadi merasa apa-apa yang berbau asing, berbau Belanda itu dianggap lebih baik, lebih hebat. Padahal belum tentu. Belum tentu gitu kan. Nah, kita kasih contoh aja kenapa kita katakan belum tentu ya. Ini my experience lah. Anak-anak kita yang dari sekolah-sekolah yang bagus itu disekolahin di Belanda nggak kalah, Bos. Jadi secara IQ jadi banyak nilai anak-anak kita yang jauh lebih hebat dari anak-anak Belanda. Gitu. Saya nggak usah sebut namanya lah ya kan. Bahkan anak Belanda yang misalnya kita kan kalau di ekonomi itu 6-7 tahun baru selesai ya, ekonomi juga ya. Ada anak kita yang 3,5 tahun bisa lulus Belanda, nilai gitu bagus gitu kan. Nah, malah ada satu lagi dia kuliah di Rotterdam Econometry di Delft, dia ngambil informatika 5,5 tahun dua-duanya lulus, kita banyak gitu lah. Jadi nggak inferior sebetulnya bangsa kita. Tapi perasaan majority selalu inferior gitu loh. Nah, kebanyakan juga yang tidak inferior tadi memang sekolah-sekolahnya itu yang ada kaitannya dengan kebelanda-belan. Saya kasih contoh lah ya, misalnya Canisius, Pangudi Luhur, Aloysius, ya kan, itu kan yang sekolah-sekolah Katolik yang memang bekas warisan Belanda gitu kan. Nah, ini aneh. Kenapa? Padahal mata pelajaran kan sama kalau sistem nasional ya kan. Tapi kok kenapa dari sekolah-sekolah ini bisa ngalahin Belanda, yang lain enggak kan gitu. Ya kan? Saya bukan mau memuja ya sekolah-sekolah ini ya, itu kenyataan gitu lah ya. Kalau kita ngomong The Brito ya kan, Jogja ya kan, Aloysius Bandung ya kan, Loyola Semarang, Saverius ya kan, di sini Canisius, Pangudi Luhur. Nah, itu di Belanda itu nggak kalah loh sama anak-anak Belanda, Bos.
Gitu. Tapi kembali lagi, kok kenapa nggak kalah? Ya karena memang di sini pun mereka warisan zaman Belanda. Jadi sebetulnya kalau kita disamakan sistemnya, ditreat sama, ya kan, akan terjadi kayak semacam apa sih, nilai-nilainya juga sama. Sama kalau kita ngomong pendidikan ya nilai-nilai, kultur. Nah, apakah satu sekolah punya kultur atau tidak? Mata pelajaran bisa boleh sama. Tapi kalau nggak ada kulturnya, jadinya tawuran, Bos. Jadi intinya di situ ya. Intinya di kultur. Coach punya pengalaman tentang pendidikan, Coach? Gue kan dari SD udah di Belanda ya. Jadi gue nggak pernah apa bedanya dengan yang di kuliah di sini. Yang gue masih inget itu matematika waktu SD kelas 5 di Indonesia tuh lebih maju. Iya. Jadi waktu gue ke sana itu cuman pas udah SMP SMA baru dari anak-anak Indonesia itu ketinggalan lah kasarnya. Cuman yang gue suka sekolah di Belanda ya disiplinnya itu. Dan gak harus distrap, gak harus ada ini. Waktu kasus tawuran gue bilang sama member gue lah. Belanda itu gak ada tawuran antar SMA. Gue dari SD, SMP, SMA kuliah di Belanda. Gak pernah gue ngalamin tawuran. Yang tawuran itu fans Utrecht lawan Ajax. Nah itu baru tawuran. Lawan Feyenoord itu baru tawuran. Tapi tidak antar SMA, bener gak? Iya kan? Gak ada budaya tawuran. Jadi gue nggak ngerti apa katanya warisan dari Belanda dari mana? Nggak ada itu. Ngakuin saya. Ya. Belanda itu gini ya, Belanda itu namanya pendidikan itu benar-benar sangat-sangat kembali lagi seluruh norma-norma, nilai-nilai moral-moral itu datangnya dari pendidikan. Contoh bos ya, misalnya itu kita bisa lulus yang namanya VWO SMA, ya kan? VWO itu setara SMA, ya kan? Artinya untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Nah, singkatan dari Voortgezet Wetenschappelijke Onderwijs, SMA lah ya, yang tujuannya bukan SMK. Kalau SMK kan nggak mengizinkan kita masuk sebetulnya untuk. Tapi di Belanda ada SMK. Di Belanda ada ya, SMK itu semacam vocational kan ya. Vocational school. Nah, itu ada sih ya kan ya, ada untuk montir, ada untuk apa kembang segala banyak gitu kan. Tapi yang namanya VWO itu bangganya luar biasa bos. Karena apa? Kamu tuh untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah pada saat ujian bos, mereka lulus tuh, itu tahu kalau mereka lulus, mereka gantung bendera merah putih biru depan rumah dengan tasnya. Tasnya, oh itu tradisinya. Iya, kalau dia bisa nembus perguruan tinggi. Kalau dia lulus tuh VWO, bendera merah putih. Sebenarnya bukan VWO aja, Harvard dan lain sekarang juga udah. Nah saking begitu mereka merasa memuja pendidikan ya, memuja pendidikan dan begitu tidak gampangnya mengikuti pendidikan ya, karena kebanyakan kan kalau yang nggak mengikuti ujung-ujungnya jadi arbeiders gitu kan ya, kerja kasar di pabrik segala macamnya. Mereka merasa yang gajinya oke juga ya, yang gaji dapet kelasnya kan beda ya kan. Jadi orang-orang yang bisa lulus sekolah dengan baik kayak HAVO, VWO dan segala macam merasa wah gue nih grote heer ya, gue nih calon tuan besar gitu kan ya suatu saat gitu kan. Apalagi yang namanya bos bisa masuk kuliah itu luar biasa bisa bos. Kuliah aja udah status. Udah gila itu disebutnya well edel gelir, ada statusnya tuh tulis surat ya kan ya, tuan yang sangat terhormat. Padahal mahasiswa ya kan. Jadi kenapa kultur ini tidak diturunkan ke Indonesia, negara jajahan mereka ya? Enggak gaul, mereka tidak menurunkan kultur itu ke bangsa kita. Atau belum sempat diturunkan? Enggak, dan atau memang sengaja tidak boleh pintar orang Indonesia? Tidak, memang sengaja Belanda pada waktu itu di sini adalah kembali lagi sangat diskriminatif. Nah itu pun mendapat kesempatan sekolah setelah pergantian abad ke-19 ke-20 itu kan memang mereka memerlukan tenaga administratif orang-orang yang mahal kalau dibawa langsung dari sana ya. Itu juga diterapkan di Belanda di Afrika Selatan kan. Mainlah itu apartheid kan. Apartheid itu kan Belanda. Itu kan Belanda. Bahasa Belanda. Jadi sifat diskriminatif memang mungkin mereka terapkan itu biar mereka tetap bisa berkuasa. Tidak membuat orang-orang itu lebih pinter. Beda sama Inggris ya. Kalau Inggris kan kalau kita lihat hasilnya dikasih semua kayak India lah ya, mereka ada Teflon ya kan. Malaysia, Singapura. Malah ada satu anekdot ya.
bahwa negara-negara jajahan Inggris itu rata-rata maju semua loh. Iya, Australia, Singapura, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, iya. ya apalah Afrika Selatan, apapun ya. Iya. Jadi semuanya kaya-kaya. Tapi negara jajahan Belanda jatuh. Karena makanya, memang, ya betul kan ya? ya, karena Jadi dia- sebenarnya kalau kita harus milih, mendingan kalau harus dijajah, pada waktu mending itu, jajah Inggris iya, dong. Iya, Enggak, mending orang nggak usah Belanda dijajah. sangat, ya, orang Belanda sangat diskriminatif sekali. Tapi juga Padahal tinggal di Belandanya enggak. di Belanda enggak. Tidak terhadap kita yang non kulit Nggak putih. ada. Nggak Iya, semua. ini ada paradoks juga ya. Ya, semua lifestyle. Di Mungkin juga sebarat ada rasa Belanda. bersalah orang Belanda ya karena mengeruk. Kan kita nanti akan bahas di episode sendiri bahwa kekayaan Belanda, kehebatan Belanda itu ditunjang oleh hasil alamnya dari kita. terutama Ya, pala banyak. dan cengkeh. Kita akan bahas tersendiri. Tapi kita bahas ini dulu nih. Ini menarik banget. Kalau negara persemakmuran kan kaya-kaya, namanya Commonwealth. Iya. Commonwealth. Ya memang persemakmuran, makmur Iya, semua. iya. Jajahan Belanda itu enggak ya. Jadi Tapi rata-rata jajahan tidak Belanda maju. kan nggak banyak. Oh, cukup banyak lah. Nggak dibilang gini, Belanda itu kan ada yang orang kenal kan cuma Suriname sama Indonesia. Ya lu kan. orang nggak pernah tahu New York itu dijajah Belanda. Oh loh, ya Amerika, ya. dulu. Iya, iya. Nggak, sekarang kan ada juga Nederlandse Antillen. Itu ada dari beberapa pulau. Pulau-pulau. Di Antilles, mana ya. pulaunya ini disuruh merdeka, nggak mau mereka. Ya. Oh ya. Mereka mau tetap di Suriname kan tahun 70-an. Termasuk apa nama merdeka. ada negara yang kita nggak tahu nama negara yang lawan timnas kemarin coach. Ya Curaçao. Curaçao ya kan. Curaçao. Ternyata mereka itu makmur banget padahal masih statusnya jajahan tuh. Iya. Karena mereka pengolah punya kilang minyak dan sebagainya jago banget Iya. ya. Tapi ngomong-ngomong bercanda doang nih. Ada satu negara persemakmuran bekas dijajah Inggris tapi nggak maju. Tahu nggak? Bengkulu. Bengkulu di Commonwealth. Iya. Raffles di situ bayangin. Iya. Fort Marlborough di situ. Iya. Dan bercandanya kenapa nggak maju? Karena diserahin ke Indonesia. Pengurusan lebih lanjutnya berantakan. Dan sebelum kita bergosip, tapi ini menarik karena saya tahu tuh Korea maju banget karena dia dibangun sejarahnya, ditulis sejarahnya untuk membenci atau mengalahkan penjajah. Iya. Coach lu kalau ke Korea jarang lo lihat mobil Jepang tuh. Ya betul. Gue pernah ke Korea. Iya dong, jarang mobil Jepang. Mereka bikin sendiri. Kalau nggak Hyundai, Kia. Kia, ya. ya Daewoo. Daewoo ya. Ya, begitu juga bagaimana mereka juga membenci China. Ya. Ya, menantu gue kan orang Korea nih. Ya. Dan di sana juga ada hari raya lunar ya, hari raya bulan, lunar year. Yang di sini disebut dengan Chinese New Year. Mereka marah, no, this is Chinese New Year. Ini tahun baru, wah, ya lunar ya. Lunar. Jadi menurut saya menarik juga ya kalau kita tapi menulis. kembali ke topik lagi, untuk gue masih terlalu itu cheap ya untuk menyalahkan penjajah. Iya. Kita itu harus ngaca sendiri kenapa kita nggak maju. Iya dong. Dan Ferry tadi udah jelaskan. Sejarah sudah membuktikan bahwa lulusan sekolah-sekolah Katolik itu pinter-pinter di Belanda. Jadi kenapa yang lain enggak? Kenapa harus tawuran? Kenapa harus ini itu? Ya, semoga kita belajar banyak ya, terutama dari pemilu-pemilu yang sudah kita lakukan lalui gitu. Semoga kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik yang melihat ini ya. Betul. Mengutamakan Iya. pendidikan Betul. ya. Belajar dari negara-negara maju karena kita punya potensi yang luar biasa. Pendidikan itu semua. Pendidikan is is very important dan juga menurut gue itu olahraga. Ya. Maka dari itu untuk gue miris kenapa budget Menpora itu paling kecil dari semua departemen. Betul. Padahal Ya. character building itu Dari olahraga. dari olahraga. Makanya kita dengan rakyat 275 juta nggak banyak. Ranking FIFA aja 100 berapa? 146 masih itu udah maju di bawah Sintayong. Padahal Indonesia itu adalah negara yang penggemar sepak bolanya secara populasi paling banyak di dunia. Iya. Setuju nggak ya? Ya, it's not only football. Kalau kita lihat, kita bandingkan ya, Belanda dengan 16-17 juta penduduk dan kita. Pernah hampir jauh. Belanda itu almost all olahraga loh. Ya. Hoki, volley, Ya. baseball, Ya. yang amatir, swimming, atletik, pasti ada juara dunianya. Ya. Ice skating, sekarang Max Verstappen di itu, Ya, pasti di ada F1. juara dunia. Ya, Oh, cycling, Cycling. pasti ada Malah juara. swimmingnya ada keturunan Indonesia ya? Ya. Iya. Siapa namanya itu yang perempuan? Kromo Wijoyo. Ya, dan catur.
Dulu ada Yantiman. Yantiman, betul. Ya, Yantiman. Nah, sekarang kita bisa kalau kita lihat ke Olimpiade, delegasi Indonesia kan kecil. Padahal jauh lebih besar. Karena mereka ya kembali lagi yang dari yang dicatat semua very organized dan mereka peduli dengan olahraga. Dan juga di budaya ya, seni. Indonesia kalau saya pikir kalau mau maju kita harus punya ya kan banyak juga mengangkat budaya yang luar biasa. Dulu kan pelukis-pelukis kita yang jago-jago kan, kan itu kan Hogeschool sebetulnya, sekolah Den Haag pelukis ya kan. Ada Raden Saleh dan sebagainya. Raden Saleh. Dan jangan lupa ya Belanda itu negara kecil tapi menghasilkan pelukis-pelukis termahal dunia. Ada Van Gogh, ada Rembrandt, Van Rijn, ada Vermeer. Itu luar biasa. Dan ada Willem de Kooning. Willem de Kooning karyanya sekarang ini orang Dutch, Belanda, lahir di Amsterdam. Piet Mondrian. Jadi kalau yang kotak-kotak warna merah biru itu adalah Mondrian style. Ya saya bahas lagi Willem de Kooning, lukisannya yang berjudul Intersection adalah termahal di dunia. Jadi lengkap banget. Ya bangsa yang maju itu ada juga yang menghargai sport dan menghargai budaya, menghargai seni. Semoga kita belajar banyak dari episode kali ini. Ya potensi kita luar biasa. Masa kita kalah dengan Belanda yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Tapi otak. Ya, dan mentality yang sangat luar biasa. Mindset. Ya, kita boleh ngatain mereka pelit, kopeh, tapi itulah. Karena kita protes, kita pikir kita nggak begitu, kita pikir yang kita lakukan itu udah yang terbaik menurut ukuran kita, tapi ternyata kadang-kadang itu yang menjebloskan. Ya toleransi, ya kan? Ada tamu datang padahal nggak diundang, kita silakan tamu makan dulu. Ini tradisi ini, bener nggak salah juga. Tapi ya kita lihat itulah perbedaan membuat diri kita kaya. Semoga kita mau menjadi pribadi yang terus belajar. Kita masih banyak topik ya yang kita bahas. Kenapa misalnya gadis Indo Belanda lebih cantik daripada perempuan Belanda asli. Ya. Ini jagoannya nih. Playboy dulu. Sampai sekarang sih. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye.